Halo teman-teman, perkenalkan saya Lydia Adelgunda S. dengan NPM 521700024. Kali ini akan mereview jurnal sintesis dan karakterisasi hidroksiapatit dari batu kapur dengan metode Solgel. Langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Berikut ini adalah gambar batu kapur. Nah, batu kapur berbentuk kalsium dan dalam batu kapur sebagian besar terdapat sebagai kalsium karbonat atau CaCO3. Batu kapur memiliki massa jenis 2,6 sampai 2,8 gram per cm pangkat 3 dan dalam keadaan murni terbentuk kristal kalsit terdiri dari CaCO3. Nah, kandungan CaCO3 merupakan bahan dasar dalam menghasilkan hidroksiapatit yang dapat diolah lebih lanjut menjadi hidroksiapatit atau HAP sebagai komponen anorganik utama pada tulang dan gigi. Nah, HAP disintesis dikenal sebagai salah satu bahan implan yang penting karena mempunyai sifat yang bioaktif, biokompatibel, dan osteokonduktif yang sama dengan mineral tulang alami sehingga bisa digunakan sebagai pengganti jaringan keras manusia. Nah, HAP sintesis dengan tingkat kemurnian yang tinggi tidak hanya diperoleh melalui reaksi senyawa-senyawa sintesis, tetapi dapat juga diperoleh dengan mereaksikan senyawa sintesis dengan senyawa alami. Nah, metode Solgel digunakan pada penelitian ini karena metode ini merupakan salah satu metode yang mampu meningkatkan sifat kimia dari HAP dan juga memiliki kelebihan dalam mengatur komposisi, sintesis yang dapat dilakukan pada suhu yang rendah, serta menghasilkan lapisan yang homogen, murni, dan efektif untuk disintesis hidroksiapatit fasa nano. Jadi, tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mensintesis HAP dari batu kapur dengan metode Solgel. Selanjutnya kita masuk pada metodologi penelitian. Yang pertama, alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu neraca analitik Ohaus, buret 50 ml, corong dan saring, cawan krus 30 ml, cawan petri, dan lain-lain bisa kita lihat pada slide. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu batu kapur, etanol 96%, H3PO4 85%, aquades, aluminium foil, dan lain-lain bisa kita lihat pada slide. Selanjutnya yaitu yang kedua, kalkinasi batu kapur. Pertama, batu kapur dihaluskan, kemudian dikalkinasi pada suhu 1000 derajat Celcius selama 12, 16, dan 20 jam, lalu didapatkan hasil kalkinasinya. Kemudian dianalisis menggunakan XRD, lalu dihitung presentasi kristalitasnya dan didapatkan hasil. Selanjutnya yaitu sintesis hidroksiapatit dengan menggunakan metode Solgel. Pertama-tama, serbuk CaO dan H3PO4 85% dilarutkan, kemudian dilarutkan di dalam etanol 96% masing-masing sebanyak 50 ml. Kemudian diteteskan H3PO4 85%, lalu didapatkan larutan suspensinya, dan pada suhu 40 derajat Celcius dengan pengadukan 300 rpm dan laju air 1,0 ml per menit selama 1, 2, dan 3 jam. Kemudian didapatkan hasil suspensinya. Selanjutnya, hasil suspensi tersebut diendapkan dan disaring sehingga mendapatkan endapan atau krim gel putih yang kemudian akan dicuci dan dikeringkan dan didapatkan serbuk. Nah, selanjutnya serbuk tersebut dipanaskan dan dikarakterisasi menggunakan XRD, FTIR, dan SEM yang kemudian didapatkan hasilnya. Metode selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah karakterisasi komposisi batu kapur dengan XRF.
Nah, ini merupakan tahap awal sebelum melakukan proses sintesis Ca10PO4 6 kali OH 2 kali. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi komposisi-komposisi kimia dari batu kapur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, komposisi yang terkandung dalam batu kapur adalah Ca sebesar 99,78%. Nah, hal ini dapat juga ditinjau berdasarkan data laporan dari Saputra DKK pada tahun 2014, di mana kandungan utama dari batu kapur yang berasal dari PT Sementonasa adalah Ca dan sisanya adalah Mg kurang dari 5%, Al, Si, dan Fe. Nah, kandungan Ca yang sangat besar serta dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk diolah menjadi produk hidroksiapatit. Selanjutnya yaitu kalkinasi batu kapur. Nah, proses kalkinasi bertujuan untuk mengeliminasi komponen organik dan mengkonversi senyawa CaCO3 atau kalsium karbonat menjadi CaCO dan CO2 atau karbon dioksida, serta membandingkan nilai presentasi kristalinitas hasil kalkinasi dan masing-masing waktu kalkinasi untuk dijadikan sebagai bahan yang akan dicampurkan dengan prekursor fosfat dalam proses sintesis hidroksiapatit. Baik, ini merupakan pola difraksi sinar X dari hasil kalkinasi batu kapur pada temperatur 1000 derajat Celcius selama 12, 6, 16, dan 20 jam. Nah, pola difraksi hasil kalkinasi batu kapur pada gambar ini dicocokkan dengan pola difraksi CaO murni dari Joint Committee on Powder Diffraction Standard atau JCPDS sebagai pembanding. Yang pertama, pola difraksi hasil kalkinasi selama 12 jam ditunjukkan pada nilai 2 theta yaitu 32,6881 derajat, 37,8443 derajat, 54,2918 derajat, 64,5805 derajat, dan 67,7800 derajat. Sedangkan pada pola difraksi hasil kalkinasi selama 16 jam ditunjukkan pada nilai 2 theta yaitu 32,4600 derajat, 37,6200 derajat, 54,1193 derajat, 64,3680 derajat, dan 67,5483 derajat. Serta untuk pola difraksi hasil kalkinasi selama 20 jam itu ditunjukkan pada nilai 2 theta sebesar 32,5848 derajat, 54,2246 derajat, dan 67,7220 derajat. Nah, nilai derajat 2 theta untuk setiap hasil kalkinasi sesuai dengan pola difraksi standar Joint Crystal Powder Diffraction Standard. Nah, berdasarkan pola difraksi yang diperoleh, maka dapat ditentukan presentasi kristalinitas dari tiap-tiap variasi waktu kalkinasi pada batu kapur. Nah, berikut ini merupakan nilai presentasi kristalinitas dari hasil kalkinasi selama 12, 16, dan 20 jam selama 1000 derajat Celcius. Nah, presentasi kristalinitas menunjukkan keteraturan susunan atom dalam bahan. Semakin teratur susunan atom dalam bahan, maka semakin tinggi tingkat kristalinitasnya. Selanjutnya yaitu karakterisasi hasil sinter dengan XRD. Baik, ini merupakan yang pertama itu pola difraksi sinar X untuk waktu pengadukan 1 jam dengan sinter 800 dan 900 derajat. Selanjutnya gambar 8 itu pola difraksi sinar X untuk waktu pengadukan 2 jam dengan suhu sinter 800 dan 900 derajat Celcius. Dan yang gambar 9 itu merupakan pola difraksi sinar X untuk waktu pengadukan 3 jam dengan suhu sinter 800 dan 900 derajat Celcius. Nah,
Untuk yang pertama, waktu pengadukan 1 jam dengan suhu sinter 800 derajat Celcius menunjukkan terdapat fase lain dengan senyawa yang paling dominan, yaitu Ca18Mg2H2PO4 14 kali sebesar 48,38709%, sehingga probabilitas fase HAP yang diperoleh hanya 24,193454%. Nah, selanjutnya untuk waktu pengadukan 1 jam dengan suhu sinter 19 derajat Celcius menunjukkan bahwa probabilitas kemurnian tertinggi dengan pada fase HAP sebesar 40 derajat Celcius. Dengan demikian, maka fase HAP sudah mulai mendominasi setiap puncak-puncak spektrum. Nah, untuk gambar 8, difrakton sinar X pada sampel HAP untuk waktu pengadukan 2 jam dengan suhu sinter 800 derajat Celcius itu menunjukkan bahwa secara keseluruhan puncak difrakton sinar X untuk kedua sampel dengan waktu pengadukan 2 jam telah didominasi oleh HAP dibandingkan dengan waktu pengadukan 1 jam dengan suhu sinter 900 derajat Celcius. Nah, untuk waktu pengadukan 2 jam dengan suhu sinter 800 derajat Celcius itu sebesar 72,09302% dan pada suhu sinter 900 derajat Celcius sebesar 73,68421%. Nah, untuk difrakton sinar X sampel untuk waktu pengadukan 3 jam dengan suhu sinter 800 dan 900 derajat Celcius menunjukkan bahwa probabilitas fase HAP sangat menurun dan sebagian besar didominasi oleh probabilitas fase MGW. Selanjutnya yaitu presentasi probabilitas fase sampel dari setiap waktu pengadukan untuk suhu sinter 800 derajat Celcius dan 900 derajat Celcius. Nah, untuk fase beta Ca3PO4 2 kali memiliki probabilitas yang tidak terlalu besar, tetapi keberadaan fase ini menunjukkan bahwa gugus OH mulai lepas. Nah, sedangkan untuk fase Ca10PO4 6 kali CO3 memiliki probabilitas yang sangat kecil karena proses sintesis dilakukan dalam keadaan vakum sehingga tidak terlalu besar pengaruh kontak udara dengan HAP saat proses sintesis. Baik, selanjutnya pada tabel 4 itu menunjukkan presentasi waktu kristalinitas setiap waktu pengadukan dan suhu sinter. Nah, presentasi kristalinitas yang diperoleh ditinjau berdasarkan karakterisasi puncak-puncak yang dimiliki oleh fase HAP. Nah, hasil XRD dari sampel hasil sintesis dapat menunjukkan ukuran sampel. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan penentuan ukuran hidroksiapatit hasil sintesis. Selanjutnya merupakan diameter rata-rata kisi kristal dari partikel hidroksiapatit ditunjukkan pada tabel 5, di mana untuk setiap parameter waktu pengadukan dan suhu sinter, ukuran tersebut diperoleh dari puncak FVHM hidroksiapatit dan memiliki intensitas tinggi, dan ukuran ini termasuk dalam ukuran nano. Nah, berdasarkan tabel tersebut yaitu hasil perhitungan diameter kisi kristal HAP hasil sintesis, diameter rata-rata kisi kristal terhadap waktu mengadukan dengan suhu sinter menunjukkan bahwa kenaikan suhu menyebabkan besarnya ukuran kisi kristal suatu sampel. Oleh karena itu, suhu berpengaruh terhadap besar kristalit dari HAP yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu karakterisasi hasil sinter dengan FTIR. Dapat kita lihat gambar 14, 15, dan 16. Nah, pada
hasil FTIR untuk setiap parameter waktu pengadukan dan suhu sinter itu memperkuat dugaan bahwa secara keseluruhan senyawa yang domain terbentuk adalah hidroksiapatit. Selanjutnya yaitu karakterisasi hasil sinter dengan SEM. Baik, pada gambar A itu merupakan sampel HAP pada perbesaran 500 kali yang memperlihatkan bahwa adanya aglomerasi dari partikel-partikel tersebut. Selain itu, terdapat beberapa sampel HAP yang terbentuk bulat yang tidak sama besar dengan cenderung membentuk granular. Nah, pada gambar B perbesarannya 5000 kali, morfologi sampel hidroksiapatit menunjukkan gumpalan yang cukup besar tetapi memiliki pori pada permukaan morfologi sampel. Nah, hasil EDS untuk komposisi atom dan senyawa hidroksiapatit hasil sintesis dapat kita lihat pada tabel 6, yaitu komposisi atom dan senyawa hidroksiapatit hasil sintesis. Nah, hasil sintesis. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya unsur-unsur tersebut mempengaruhi banyaknya unsur Ca dan P yang terbentuk pada sampel. Selanjutnya yaitu hasil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu bahan alam batu kapur sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan baku dalam sintesis Ca10PO46 kali OH2 karena kadar kalsiumnya yang tinggi, yakni sebesar 99,78%. Yang kedua yaitu waktu pengadukan optimum pembentukan Ca10PO46 OH2 adalah 2 jam. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu suhu sinter optimum pembentukan Ca10PO46 kali OH2 adalah 900 derajat Celcius serta probabilitas kemurnian HEP tertinggi adalah 73,68421%. Baik, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.